Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan menjauhi segala apa telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semuanya. Orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Mudahkan kita memahami Al-Quran, Allah mudahkan kita menghafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah kajian subuh Masjid Al-Furqan, semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah hidup kita selalu berada di jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini kita akan membahas tema tentang tanda Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ini di antara harapan yang besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat anak cucu Adam itu tidak ada yang tidak berdosa. Ya, artinya kita semua punya dosa. Bahkan mungkin dosa kita itu banyak. Nah, makanya di antara harapan yang besar kepada Allah itu agar sekiranya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena jaminannya seketika kita diampunin dosa, maka ada jaminan kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, maka ada jaminan kita akan mendapatkan semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak istilah kalau zaman dulu, sekali berdayung 2-3 pulau terlampauin, itu cocok. Asal mendapatkan ampunan di antaranya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah memberikan cara-cara agar dosa-dosa kita terhapus. Ya, di antaranya mungkin dengan tobat nasuha, di antaranya mungkin dengan beristighfar. Tapi ketahuilah, tidak semua dosa bisa dihapus dengan tobat nasuha. Masih ada dosa-dosa yang lain yang belum terhapus karena tobat nasuha. Artinya, tapi tetap ada.
mungkin kita dengan beristighfar kepada Allah, bermohon ampun di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Betul, itu juga menghapus dosa. Tapi ketahuilah tidak semua dosa bisa dihapus dengan istighfar. Nah, artinya banyak cara yang lain yang Allah sengaja ajarkan dan tujuannya agar dosa-dosa kita terhapus. Nah, di antara tanda-tanda, kalau seandainya mulai hari ini, 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kalau tanda-tanda yang akan kita bahas ini ada, itu artinya Allah sedang menghendaki kebaikan kepada diri kita. Mari kita awali kajian kita ini dengan Quran surat 3, ayatnya 133 sampai 136. Surat Ali Imran, ayatnya 133 sampai 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat 136, balasan bagi mereka ialah ampunan. Jadi di situ ada orang-orang yang mendapatkan ampunan. Nah, siapa mereka itu? Apa cirinya? Apa tanda-tandanya? Ayat yang di atasnya. Itu tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan ampunan.
Dan ada jaminan dari Allah, orang yang mendapatkan ampunan itu masuk surga. Makanya nanti di antara penduduk surga itu ada orang-orang yang banyak dosa, tapi masuk surga. Kenapa? Karena dia dapat ampunan Allah. Nah makanya tadi di antara harapan kita yang besar kepada Allah itu, di antaranya adalah agar Allah ngampunin dosa kita. Di antara harapan kita yang terbesar. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang sorga itu. Sorga-sorga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya. Di akhir ayat itu Allah katakan itulah sebaik-baik pahala. Jadi pahala terbaik itu nanti masuk sorga. Pahala itu banyak. Ya. Kenapa banyak? Pahala sedekah saja sampai 700 kali lipat dalam Quran. Banyaknya pahala. Ya kan? Belum lagi pahala sabar. Saking banyaknya pahala sabar itu Allah sebut dalam Quran surat Az-Zumar tanpa batas. Belum lagi pahala Lailatul Qadar. Tapi tetap dari sekian banyak pahala, pahala terbaik itu surga. Makanya di antara ciri-ciri amal orang yang ikhlas itu dia mengharapkan surga. Mengharapkan balasan dari Allah. Tingkatan-tingkatan ikhlas. Nah karena di sini ada jaminan bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan itu ada surga balasannya. Makanya perintah Allah di ayat 133-nya Allah perintahkan bersegeralah. Ayat 133 Allah perintahkan bersegeralah cari ampunan Allah. Kemudian Allah ulangin lagi. Orang yang mendapatkan ampunan itu nanti dapat surga. Dan juga Allah memberikan gambaran tentang surga itu seluas langit dan bumi. Dia selalu digambarkan. Nih surga nih seperti ini, ada fasilitasnya seperti ini, selalu. Nah jadi lagi-lagi yang pertama nanti ada orang-orang yang masuk surga itu ternyata orang banyak dosa. Karena dapat ampunan. Nah tetapi dalam hal ini Nabi SAW pernah ditanya. Tentang amal orang-orang yang beriman yang paling banyak memasukkan mereka ke dalam surga. Selain dapat ampunan. Ya kan? Kalau yang pertama memang dapat ampunan, banyak dosa tapi dapat masuk surga. Jawaban Nabi SAW yang pertama. Amalan orang-orang yang beriman yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Yang pertama takwa. Di akhir ayat 133. Dan juga kami sediakan surga itu buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Jadi ada di Quran juga. Yang kedua, kata Nabi SAW, amalan yang paling banyak memasukkan orang beriman ke dalam surga, akhlak. Nanti ayat bawahnya akhlak. Akhlak itu perbuatan baik kepada manusia. Nah dua ini. Jadi yang satunya masuk surga karena dapat ampunan. Ini yang sering disebut masuk surga karena rahmat. Masuk surga karena rahmat. Karena banyak dosa. Yang kedua karena takwa. Yang ketiga karena akhlaknya. Baik kepada manusia. Nah terus apa tanda-tandanya? Jadi kalau seandainya satu hari ke depan, satu pekan ke depan, satu bulan ke depan. Dari tanda yang akan kita bahas ini ada pada diri kita. Masya Allah. Itu tanda baik berarti. Apa tandanya? Yang pertama kita bahas. Yang pertama, tanda Allah akan ngampunin dosa orang itu, orang yang berimpak. Baik di waktu lapang maupun sempit. Ini cirinya. Bukan hanya saat lapang. Berapa banyak orang yang saat lapang dia bersedekah, tapi saat sempit dia tidak sedekah. Maksudnya, berkaitan dengan surat 64, seketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan cabut sifat kikir. Ini ciri-ciri keberuntungan. Manusia itu aslinya sifatnya sangat kikir. Allah cabut sifat kikirnya, yang terjadi apa? Senang sedekah, dermawan, senang berbuat baik. Dan dia akan mudah dalam urusan yang satu ini. Padahal sifat asli manusia itu kikir. Nah ini ciri yang pertama. Mudah dalam sedekah. Allah akan permudah. Caranya Allah akan cabut dia sifat kikirnya. Nah artinya kalau ada kemudahan-kemudahan kita dalam urusan sedekah. Masya Allah itu diantara tanda. Kenapa? Karena diantara amalan yang besar. Yang akan membawa manusia ke dalam surga adalah sedekah. Diantara amalan yang besar. Kemudian yang kedua. Tanda Allah akan menghapus dosa kita, menahan amarah. Ini yang kedua. Bagaimana caranya menahan amarah kalau saat ini mungkin tidak ada kita yang menahan amarah. Seketika Allah akan menghapus dosa-dosa kita, Allah akan buat orang-orang yang dekat dengan kita.
Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa mantu, bisa cucu, ya, bisa teman-teman yang dekat. Mereka akan berperilaku yang perilaku mereka itu menimbulkan amarah kita. Mereka akan berucap, pembicaraan mereka itu menimbulkan amarah kita. Saat amarah itu nanti kita kendalikan, kita tahan, tidak terrealisasi dengan ucapan kita, tidak terrealisasi dengan perbuatan kita, saat itulah dosa kita banyak berguguran. Menahan marah itu termasuk perbuatan baik atau yang disebut dengan akhlak kepada manusia. Jadi saat ada amarah kita tahan, itu berapa besar dosa kita terhapus. Semakin berat amarah yang kita rasakan, maka semakin besar dosa kita akan terhapus. Kalau misalnya dari hari ini ke depan itu nanti ada, bersyukurlah. Berarti itu tanda baik buat kita. Yang ketiga, di antara tanda Allah akan menghapus dosa kita, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang nomor 3. Jadi saat Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah akan datangkan orang-orang yang akan meminta maaf kepada kita. Dia akan orang-orang yang pernah menzolimin kita. Orang-orang yang pernah berkhianat dengan kita. Allah akan datangkan dan mereka akan minta maaf dengan kita. Itu cirinya. Kalau ini ada nanti, semakin banyak orang yang minta maaf, semakin banyak orang yang kita maafkan, maka semakin banyak dosa kita akan terhapus. Kenapa? Karena di surat An-Nisa Allah katakan tidak ada balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kecuali Allah akan hapus dosanya. Masya Allah. Nah, tapi kalau kita tidak mengenali hal ini, yang terjadi bukan malah ngapus dosa, yang terjadi tak malah justru nambah dosa. Saat ada ucapan orang dan perbuatan orang yang menimbulkan amarah, yang terjadi saat nanti kita marah, terrealisasi dengan ucapan dan perbuatan, yang terjadi bukan malah ngapus dosa, tapi malah nambah dosa. Jadi syaratnya penuhin. Jadi yang ketiga tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Dan bisa jadi nanti, orang-orang yang meminta maaf kepada kita itu adalah orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang apa? Sedang memperjuangkan tobatnya. Karena di antara syarat tobat nasuha, kalau dengan hablum minanas, kalau dia berkara ucapan dan perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan, dia harus minta maaf. Jangan-jangan orang yang minta maaf kepada kita nanti adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan tobatnya. Makanya semakin berat, semakin banyak orang yang kita maafkan, maka saat itu semakin banyak dosa kita akan Allah hapus. Dan ini cirinya. Yang keempat, di sini ada 5. Yang keempat, masih di ayat 134. Di akhir ayat itu Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Seketika Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah akan mudahkan segala urusan kebaikan kita. Mau tahajud bangunnya mudah. Sedekah tadi dimudahkan. Mau melangkah ke masjid dimudahkan. Mau baca Quran dimudahkan. Kalau itu ada, itu petanda baik. Ya. Karena berapa banyak orang yang hidup di waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Bedanya di mana? Ada yang pagi-pagi udah baca Quran 1 halaman. Ada yang udah 1 pekan belum baca Quran. Ada yang udah rutin zikir pagi, zikir petang. Yang satu lagi jangankan mau rutin, mau apa yang dibaca pagi petang pun ada yang belum tahu. Itu saja bedanya. Di hari yang sama, sama-sama 24 jam. Di hari Ahad sama-sama hari Ahad. Ya kan? Di jam yang sama, yang beda hanya amal baiknya. Jadi ada orang yang sulit. Bukan karena kita sehat. Kalau dalilnya karena kita sehat, masih banyak orang-orang yang di luar sana lebih sehat dari kita. Tapi untuk urusan berbuat baik masih sulit. Bukan karena kita sedang lapang. Ya. Kalau misalnya dalilnya hanya kita sedang lapang, berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang sedang lapang? Tapi untuk berbuat baik masih hitung-hitungan. Ya. Kalau kita mengatakan dalilnya kita lagi tenang, makanya saya bisa berbuat baik, masih banyak orang yang lebih tenang dari kita di luar sana. Tapi untuk berbuat baik masih berat dan masih sulit. Artinya saat ada kemudahan-kemudahan, ini memang benar-benar pertolongan Allah. Allah sedang menghendaki kebaikan. Kenapa? Karena di surat Hud, Allah berfirman, setiap kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Artinya yang keempat, Allah akan mudahkan juga masalah kebaikan kita.
Yang kelima, nanti kita bahas satu-satu. Yang kelima di ayat 135-nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dia zolim pada dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah dan dia bermohon ampun atas dosa-dosanya. Maksudnya, saat kita diingatkan dengan kezoliman-kezoliman kita selama ini, saat kita diingatkan dengan dosa-dosa kita yang lalu, itu petanda baik, Pak. Jadi kalau kita sedang duduk, mungkin lagi di rumah santai, kok teringat dengan dosa-dosa waktu muda dulu, itu petanda baik. Makanya berkaitan dengan ayat ini ada pendapat para ulama, saat kita diingatkan dengan dosa-dosa kita yang dahulu, minimal yang kita lakukan bermohon ampun, istighfar seperti yang di dalam ayat ini, itu minimal. Kalau maksimalnya nanti terserah. Misalnya contoh, saat kita sudah tua kayak ini teringat Pak, waktu SMP misalnya, masih SMP SMA dulu, pernah makan jajanan di kantin, makan 5 bilang 2, ya kan? Besok-besoknya makan 6 bilang 3, baru teringat sekarang. Ya, selama ini kemana? Nah itu petanda baik gitu. Makanya kata para ulama minimal beristighfar itu minimal. Kalau maksimalnya terserah. Nah 5 ini petanda baik. Dan kita harus percaya Pak, ini petanda dari Allah. Makanya syaratnya rukun Islam itu sempurna kalau kita percaya kepada kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau tidak percaya. Kalau yang petanda-petanda zaman dulu Pak, tidak usah percaya, tidak apa-apa. Pak, hari ini tangan saya gatal, pengen dapat duit. Oh enggak, di situ enggak usah percaya. Ada kupu-kupu besar masuk ke rumah, katanya ada tamu. Itu enggak usah percaya. Kalau ini 100% harus percaya. Kenapa? Karena syarat keimanan harus percaya kepada kitab. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, saat Allah menghendaki kebaikan, tandanya Allah akan mudahkan perkara-perkara sedekah kita, Pak. Ya, sedekah yang terjadwal, sekalipun sedekah yang tidak terjadwal, Pak. Jadi sedekah ini ada yang terjadwal, rutinitas. Apakah sedekah-sedekah yang terjadwal ini juga termasuk sedekah-sedekah ujian? Tentu. Ya, tapi nanti ada sedekah-sedekah yang tidak terjadwal. Contoh yang terjadwal, ibu punya emas 100 gram. Setiap tahun keluarin zakat emalnya, itu namanya terjadwal. Zakat fitrah terjadwal, kurban terjadwal, infak dan yang lain. Tapi nanti kita akan dimudahkan juga dengan sedekah-sedekah yang sifatnya ujian yang dia tidak terjadwal dan akan dimudahkan lagi. Dan itu juga di antara tanda-tandanya. Saat Allah ingin menghapus dosa kita. Kita awali untuk season yang ini yang pertama, surat 6 ayat 52, 53. Ya, surat 6. Ayatnya 52, 53. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Yang artinya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu.
yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian yang lain, yaitu orang miskin, agar mereka orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanda pertama kalau Allah akan menghapus dosa-dosa kita, Allah akan permudahkan dalam urusan sedekah. Di antara cara Allah akan mempermudah urusan sedekah kita, di surat 64 Allah akan cabut sifat kikir kita. Yang terjadi senang sedekah. Yang terjadi senang berbagi. Kalau itu sudah dicabut. Karena sifat asli manusia itu memang sangat kikir. Nanti kita akan dimudahkan dalam sedekah-sedekah yang sifatnya terjadwal, rutinitas. Seperti ada nanti zakat mal, zakat fitrah. Atau mungkin nanti ada yang sudah memprogram dirinya sendiri dengan ada sedekah setiap pagi misalnya. Ada hari-hari tertentu yang dijadwalkan sedekah. Itu semua di antara tanda. Jadi kalau itu semua ada kemudahan, itu sudah termasuk tanda. Tapi nanti Allah akan perbanyak sedekah kita dengan cara Allah akan datangkan sedekah-sedekah ujian. Kenapa ujian? Karena dia tidak terjadwal. Kapan harinya, kapan waktunya. Tapi nanti akan ada. Itu namanya sedekah-sedekah ujian. Nah, berdasarkan Quran surat 6 ayat 52, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Kenapa? Karena mereka itu mengharapkan keridhaan. Jangan mengusir. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi di awal-awal Islam, saat Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam itu, ternyata ciri-ciri Nabi SAW itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Ciri-ciri Nabi SAW itu pengikutnya orang-orang yang lemah di awal Islam. Ini ciri. Jadi pengikut Nabi SAW itu pengikutnya banyak orang lemah. Udah doa apa, miskin. Ini di awal Islam. Nah, ayat ini turun berkenaan itu. Jadi saat Nabi SAW duduk-duduk dengan ada gelar khusus waktu. Jadi bukan Islam, ada gelar khusus itu dinamai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau nama itu ada pada mereka, itu tanda orang-orang yang masuk Islam. Ya. Nah, jadi saat duduk-duduk bersama orang miskin ini, ya, lewatlah tokoh-tokoh kafir yang kaya raya. Mereka mengatakan, apa yang engkau harapkan dari pengikut yang seperti itu? Udah tua, apa, miskin, coba. Ya, turunlah ayat ini. Ada teguran kepada mereka. Nah, turunnya ayat ini berkenaan dengan hal itu, Allah katakan apa? Ada apa engkau mengusir mereka? Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, pun mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Makanya kita tuh Pak, Ibu masing-masing. Suami nanggung dosanya sendiri, istri juga nanggung dosanya sendiri. Nafsi. Tidak ada saling tanggung. Kalau saling tanggung itu berarti dia ada partisipasi. Yang dalam Al-Quran surat An-Nisa, siapa tolong menolong dalam kebaikan, dia dapat pahala yang sama. Tapi kalau dia tolong menolong dalam keburukan, dia dapat dosa yang sama. Selagi kita tidak ada peran di situ, maka si istri nanggung dosa sendiri, suami nanggung dosa sendiri. Tidak ada istilah suami nanggung dosa istri, istri nanggung dosa suami. Ya. Kenapa? Dalil yang kedua, kita udah akil balik. Makanya pertanggungjawaban itu diminta kapan? Saat akil balik. Makanya umur berapapun Pak, kalau tidak akil balik, tidak bakal dipinta pertanggungjawaban. Ada bapak-bapak umurnya 50 tapi belum akil balik, tidak bakal diminta pertanggungjawaban. Ya, banyak contohnya yang tidak akil balik walaupun umurnya 50, hilang akal sehat. Yang hilang akal sehat, yang kita bilang orang gila tuh. Apa diminta pertanggungjawaban walaupun umurnya udah 50? Walaupun umurnya 60, enggak. Makanya ini menjadi dalil akil balik itu disebut berapa kali di dalam Al-Quran. Seketika sudah akil balik, nafsi pertanggungjawabkan. Nah, jadi kenapa cuma kita ada perintah saja di dalam Al-Quran, ada perintah beribadah kepada hablum minan nas, saling mengingatkan, saling ngajak, saling ingetin, saling ngajak, itu kewajiban kita. Kewajiban kita kepada anak, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada suami, kewajiban kita kepada istri, bahkan kepada hablum minan nas. Sama-sama. Contoh misalnya, kita semua udah tahu waktu azan itu jam berapa. 5 waktu itu udah tahu.
Tapi kok kenapa harus azan terus? Ya, tapi kok kenapa kita harus dengar azan terus? Padahal waktunya udah tahu semua. Sekarang pertanyaannya, di suatu masjid nanti qadarullah dia ndak azan. Karena sesuatu hal yang menghalangi dia sehingga dia ndak azan. Kemudian di lingkungan dia ada yang ndak sholat. Apakah yang muazin diminta pertanggungjawaban? Jawabannya ndak. Nafsi-nafsi, tanggunglah sendiri. Kenapa? Karena kalaupun sekalian dia ndak azan, itu dia udah tahu waktu sholat. Dia udah tahu kalau ndak sholat itu dosa. Tapi tetap ada kewajiban untuk mengajak, tapi tetap ada kewajiban untuk mengingatkan. Sekalipun orang tuh udah tahu. Nah sama, orang tua pun ke anak sama. Walaupun anak udah akil balik, tetap ada kewajiban. Nah, ndak boleh nampak aurat, ndak boleh ninggalin sholat. Mungkin kelupaan besok orang tua saat dia mengingatkan apakah tertanggung terhadap dosanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalaupun tidak diingatkan, karena dia sudah akil balik. Dan dia udah tahu mana yang haram, mana yang halal. Udah tahu kalau tidak sholat azabnya seperti apa. Cuma kita ada kewajiban. Tidak ada saling tanggung dosa. Nafsi-nafsi masing-masing. Paling kalaupun seandainya nanti kita diminta pertanggungjawaban, paling terhadap kewajiban-kewajiban. Sudah ditanya nanti sejauh mana kita melakukan arahan-arahan kepada anak-anak kita. Kita akan dipertanyaan sudah sejauh mana kita fasilitasi anak-anak kita. Udahkah kita datangkan guru-guru terbaik untuk. Cuma mungkin itu. Tapi kalau masalah dosa, masing-masing. Apalagi kalau ada yang bilang, seorang suami tak akan bisa masuk surga kalau istrinya masuk neraka. Dari mana itu? Kalau memang betul iya, itu ada dalilnya Pak. Di surat 66, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu ahli neraka. Allah tentukan di situ mereka tidak bisa menolong istrinya. Kalau memang iya, maka yang terjadi Nabi Nuh tidak akan masuk surga. Padahal istrinya, Nabi Lut istrinya ahli neraka, tidak akan masuk surga. Nafsi-nafsi, paling diminta pertanggungjawaban itu terhadap kewajiban kita saja. Mengingatkan, mengajak, memfasilitasi udah sejauh mana. Tapi perkara dosa, nafsi-nafsi. Ini ayatnya. Di antara ayat di Al-Quran yang menyebutkan ini. Dan yang lain banyak di surat Al-Isra ayat 7 dan yang lainnya. Tentang dosa. Cuma kita ada kewajiban-kewajiban saja untuk selalu mengingatkan, mengajak. Sekalipun orang itu sudah tahu hukumnya. Sudah tahu kalau itu dosa. Tetap diingatkan, tetap diajak. Hanya itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Perkara dosa masing-masing kecuali ada partisipasi. Kalau seorang istri pergi sendiri, ongkos sendiri, terus ngerumpi sendiri, terus ngapain Pak kita nanggung-nanggung dosanya? Partisipasi enggak. Tapi kalau kata suaminya, Ahad depan ngerumpinya di mana? Kata istrinya, insya Allah di Kambang Iwak Pi. Jam 8 sambil sarapan. Kata suaminya, nanti hari Ahad Papi antar. Jelas itu namanya berserikat. Dan dalilnya jelas, barang siapa yang menolong dalam kebaikan, kebalikannya dalam keburukan, maka dia akan menanggung dosa yang sama. Kalau ada partisipasi, kalau enggak. Masing-masing. Kemudian selanjutnya, di dalam ayat ini, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zolim. Ini berkaitan kisah tentang tokoh kafir-kafir Quraisy yang kaya-kaya. Mereka mencemoohkan pengikutnya Nabi SAW ini di awal-awal Islam. Nah, rahasia dari ayat 52 ini Allah jelaskan di ayat berikutnya 53. Apa kata Allah? Demikianlah kami telah menguji sebagian orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Ini ada alat uji Pak Bu. Hati-hati dengan orang ini. Siapa namanya? Orang miskin. Orang miskin ini kadang-kadang Allah jadikan alat uji untuk menguji orang-orang kaya. Makanya ada sedekah ujian. Nah, sedekah ujian ini termasuk ditanda Allah akan ngapus dosa. Walaupun sedekah yang terjadwal itu sedekah ngapus dosa, tapi ada lagi sedekah-sedekah untuk menguji, ya, menguji keimanan kita. Allah akan buat yang namanya sedekah ujian. Siapa yang Allah akan jadikan alat uji? Orang miskin. Siapa yang diuji? Orang kaya. Makanya hati-hati dengan orang ini, Pak. Karena akan Allah jadikan alat uji. Contoh misalnya. Apalagi kalau kita misalnya tinggal di komplek. Allah akan jadikan alat uji orang miskin ini. Kalau kita tidak ketemu di pasar, Allah temukan di jalan. Kalau tidak ketemu di pasar, tidak ketemu di jalan, Allah datangkan dia datang ke rumah. Ini alat uji. Ini sedekah ujian Pak, bukan yang terjadwal. Kapanpun Allah mau, Allah akan uji kita dengan ini. Kalau yang terjadwal, insya Allah kita bisa.
Misalnya yang terjadwal, zakat mal terjadwal, zakat fitrah terjadwal, itu semua termasuk. Tapi yang ini tidak terjadwal, makanya namanya ujian, sedekah ujian. Dan kalau bisa, kita harus lulus dengan nilai terbaik. Contoh, saat Allah giring dia ke rumah, kadang-kadang kita udah tahu nih, ini yang minta-minta nih, ini uak minta nih, nenek minta nih, ini bapak yang minta nih. Kita udah ngelihat dengan tanda-tandanya. Biasanya pun kita kadang-kadang saat dia datang pun kadang-kadang kita terima dengan baik. Kadang-kadang kita kasih minum, kadang-kadang langsung kita kasih makan. Bahkan kita berani, wah ini buat di rumah ya, buat sangu di rumah. Tanpa minta. Karena kita lihat dari tanda-tandanya itu orang minta-minta nih. Kita kasih minum, kita kasih makan, bahkan kita sanguin. Ini buat di rumah ya Pak ya, Nek buat di rumah. Ini program kita Pak. Hati kita stabil, ya kan? Hati kita ikhlas. Tapi saat udah kita beri, si nenek bilang, Bu, Pak, ada mukena yang tidak terpakai enggak? Ini sedekah ujian. Hati-hati dengan yang satu ini. Sedekah ujian. Jadi saat dia minta, udah kita beri ada mintaan khusus dari dia. Ini namanya ujian Pak. Orang miskin Allah jadikan alat uji. Dan kalau bisa lulus dengan nilai terbaik. Jangan buat PR. Dia minta, ya ada mukena yang nggak kepake. Kita buat PR Pak. Nek, 2 hari lagi ke sini. Saya cariin dulu. Itu namanya PR, bukan soal ujian lagi. Kalau bisa lulus, walaupun lulus Pak PR ini, itu lulus tapi dengan nilai yang kurang baik. Usahakan hari itu juga clear. Jangan dibuat PR. Kalau PR itu jangankan kita Pak. Anak kecil aja kalau udah dikasih PR nilainya bagus semua. Tapi nilainya bagi 2 sama ibu. Kalau nilainya 150 buat ibu, 50 buat anak biasanya. Tapi kalau yang hari itu juga selesai, itu namanya soal ujian. Nah jadi jangan buat PR selesaikan. Ada juga yang lulus Pak. Tapi lulus hari itu juga, detik itu juga, tapi dengan nilai yang kurang baik. Kenapa? Saat dia minta sesuatu, ada mukena yang nggak kepake, tapi dikasih mukena maaf yang banyak tai lalat. Lulus tapi dengan nilai yang tidak baik ini. Bagus tapi lulus. Nilainya kurang baik. Kenapa? Dia minta yang tidak terpakai tapi dikasih yang kurang bagus. Yang banyak tai lalat. Padahal kita ketahuin Pak, Bu, kalau barang yang nggak kepake itu bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Tidak ya. Di mana-mana jawabannya enggak. Tapi saya ilustrasikan. Saya contohin. Ibu di rumah punya pecah belah. Ada sendok tebal. Di lemari mana? Lemari hias. Piring bagus di mana? Lemari hias. Piring mahal di mana? Lemari hias. Ada sendok sulap Pak? Sendok sulap ibu ada? Yang sendoknya kalau dimiringin ke kiri bisa, miring ke kanan, kiri, depan juga bisa. Itu namanya sendok 2 kali miring-miring patah. Ya kan? Di mana ini? Di lemari juga, tapi lemari dapur. Yang sering kepake yang mana? Yang di dapur apa lemari hias? Artinya yang tersimpan, yang jarang kepake itu yang bagus. Lulus dengan nilai terbaik, kasih yang bagus. Jadi kalau misalnya dibuat PR lulus, tapi dengan nilai yang kurang baik, kasih tapi dengan jawaban yang kurang baik, juga lulus tapi tidak baik, usahakan lulus dengan nilai terbaik. Ini ujian Pak, ini ujian. Dan ini pahalanya luar biasa besar. Contoh lagi nih, ini contoh. Misalnya kita mau pulang kampung. Kita tahu beberapa hari di kampung kita butuhnya bajunya cuma 1 tas. Nggak usah banyak-banyak. Kita anggap beberapa hari, oh ternyata kayaknya kita butuh baju 1 tas. Kadang-kadang udah kita rencanakan. Kita bawa bajunya 3 tas. Kebanyakan, iya yang 2 tas kita niatin untuk bagi-bagi. Karena ini baju-bajunya kita, kualitasnya juga biasanya nggak jauh-jauh. Cuman warnanya saja. Mungkin ini dulu kita suka karena udah sering dipakai, mungkin kurang rasa sukanya. Tapi tetap biasanya pakaian kita tuh kualitasnya nggak terlalu jauh Pak ya biasanya. Dengan niat yang 2 untuk dibagi-bagi, yang 1 ini milik pribadi. Saat sampai di tempat tujuan udah kita bagi-bagi nih yang 2 tas ini. Tidak ada rasa berat Pak. Tidak ada rasa beban, tidak ada terbebanin sekalipun itu dengan jumlah yang banyak 2 tas. Iya kan? Rasa sayang sudah berkurang, akhirnya tidak terbebani. Qadar Allah nanti Allah akan uji dengan ayat ini.
Allah datangkan siapa? Entah keluarga kita, entah teman kita, entah saudara kita, entah wak kita. Saat pakaian yang milik kita ini, yang kita pakai, mungkin di antara baju-baju ada baju menurut kita yang terbaik, yang baru, yang kita masih suka. Saat kita pakai, dia bilang apa? Entah itu wak kita, ponaan kita. Dia bilang, yuk, baju yang ini jangan bawa balik ke Palembang lagi, tinggalkanlah. Ini baju terbaik menurut kita ini. Nah, disinilah letak ujian. Ini sedekah yang tidak terjadwal, sifatnya dadakan dan ujian. Dan usahakan jangan dibuat PR. Kadang-kadang dibuat PR, Pak. Yo, ayo balik dulu ke Palembang 2 hari, nanti kirim lagi. Itu PR namanya. Walaupun lulus, tapi dengan tidak terbaik. Ya, usahakan lulus dengan yang terbaik. Nah, bisa jadi pahala baju yang satu yang sedang kita pakai yang bagus ini, walaupun yang 2 tas itu tetap bagus dengan kualitas yang sama, tapi rasa sayang itu banyak yang kita pakai. Bahkan ngasihnya kita banyak rasa berat. Yakinlah semakin berat yang kita kasih, maka semakin besar dosa kita terhapus. Semakin sayang barang yang kita kasih, semakin besar pahala yang kita dapat. Bisa jadi yang satu ini bisa mengalahkan 2 tas yang kita kasih. Kenapa? Karena rasa sayang sudah berkurang, rasa berat tidak ada sama sekali. Karena di Quran surat 9, ayat 119, 20, 21, rasa sayang, rasa berat di dalam hati itu ternyata dipertimbangkan, Pak, masalah pahalanya. Semakin berat hati memberinya, semakin besar pahala yang akan kita dapat. Semakin sayang rasa memberinya, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Masya Allah. Artinya bisa jadi yang satu ini mengalahkan pahala yang 2 tas tadi. Dan ini ujian, sifatnya dadakan. Makanya boleh cek, Pak. Ini udah di bulan keberapa? Dari Januari sampai hari ini udah berapa bulan? Dalam tahun ini udah ada belum? Kadang-kadang ada yang belum. Ada yang udah. Makanya yang ini tidak terjadwal. Tapi kalau seandainya ini akan terjadi dengan kita ke depan, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan ke depan, usahakan lulus dengan nilai terbaik. Jangan dibuat PR. Kalau bisa, kalaupun nanti misalnya kalimatnya itu meminta second, yang penting masih bisa bermanfaat. Kalau bisa kasih yang terbaik yang kita miliki. Karena ini di antara tanda-tanda Allah akan menghapus dosa kita. Makanya di akhir ayat ini, demikianlah Allah menguji orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Agar Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur. Usahakan lulus dengan nilai terbaik. Coba lihat ayatnya, surat 392. Usahakan lulus dengan nilai terbaik. 392. Surat 3, 92. Baca Arab. Quran surat 3 ayatnya 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentu hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Soal ujian ini belum tentu 1 pekan sekali. Belum tentu 1 bulan sekali. Belum tentu juga setahun sekali. Kalau yang lainnya terjadwal, Pak, rutin. Yang punya uang sampai nisab itu setahun sekali rutin. Zakat fitrah rutin. Kurban usahakan rutin. Ya artinya terjadwal. Tapi yang satu ini tidak terjadwal. Entah kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Allah akan uji kita dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau seandainya ini ada pada diri kita ke depan, usahakan lulus dengan nilai terbaik. Walaupun kalimat, indikasi yang dia minta itu sebenarnya barang second. Yang penting masih bisa dipakai. Beri yang terbaik. Artinya kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Makanya berkaitan dengan ayat ini. Ada pendapat para ulama. Ada ayat yang di dalam Al-Quran itu. Ada yang minimal seumur hidup sekali saja yang harus kita kerjakan. Minimal.
Tapi kalau ada yang 2 kali, 3 kali silahkan. Di antaranya haji. Pendapat para ulama. Tapi kalau yang kedua hukumnya pun sudah berbeda. Jadi ada yang memang seumur hidup sekali udah. Tapi kalau misalnya 2 kali, 3 kali silahkan, itu lebih bagus. Termasuk dalam ayat ini. Ada pendapat para ulama minimal seumur hidup. Minimal. Tapi kalau sampai seumur hidup ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang wah itu luar biasa. Ya, karena berapa banyak kiai dulu lulus dari ujian berarti. Di dalam ayat ini kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mengimpakkan sebagian harta yang kamu cintai. Masya Allah. Ya, makanya tadi yang mau kena, yang tersimpan, keluarkan yang terbaik. Makanya tadi dari Januari sampai hari ini udah ada belum? Kadang-kadang ada yang bilang belum ada. Tapi awas kalau ke depan ada, apalagi kalau udah dengar kajian-kajiannya, itu biasanya dicoba nih. Siap-siap. Ya. Siapkan. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Bahkan janji di sini Allah katakan kamu tidak dapat kebaikan sebelum kamu mengimpakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, bahkan ini pahalanya luar biasa Pak, besar karena ya sifatnya sifat dadakan tadi dan ini nilai ujian. Makanya tadi jangan dibuat PR, lulus dengan nilai yang terbaik. Makanya di sini kebaikan itu ada yang menafsirkan masalah sorga, kamu tidak dapat kebaikan sebelum kamu mengimpakkan harta yang kamu surga. Maksudnya ada yang menafsirkan sorga, kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan berdasarkan yang doa tentang sapu jaga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kamu tidak bakal dapat sebelum kamu mengimpakkan harta yang kamu cintai. Bisa jadi itu berupa baju kita, ya bisa yang lainnya. Itu hanya contoh saja. Tapi intinya seketika ada itu, usahakan lulus dengan nilai yang terbaik. Jangan tidak. Kenapa? Karena keutamaannya besar sekali. Bahkan Allah menjamin ada keberuntungan. Jaminannya, buka surat 64. Ini jaminannya. Surat 64. Ayatnya 15, 16, 17. 3 ayat. Surat 64. Ini di antara jaminannya. Surat 64, 15, 16, 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'alim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Masya Allah. Di ayat ke-14 Allah berfirman, ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan. Kalau di Quran surat 6 tadi ada ujian yang Allah jadikan alat ujinya orang-orang miskin, tapi di sini alat ujinya berbeda. Ada harta, ada anak. Yang sedang dikasih harta banyak sedang diuji. Yang hartanya Allah batasin juga sedang diuji, sama-sama diuji.
Makanya Nabi SAW menggambarkan keberuntungan bagi orang-orang beriman. Tidak ada yang rugi menjadi orang-orang beriman itu. Saat dia diberikan kekayaan yang banyak dan dia amanah dengan kekayaan itu, maka itu menjadi amal soleh baginya. Kaya, amanah. Tapi saat orang-orang yang beriman yang Allah batasi rezekinya, dan dia bersabar dengan keadaannya, itu pun jadi amal soleh baginya. Tidak ada yang rugi. Jadi sama-sama diuji. Tapi bedanya yang satu amanah dengan keadaannya, yang satu bersabar dengan keadaan. Sama-sama. Baik. Tapi tetap lebih utama yang mana ini? Yang kaya amanah atau yang miskin bersabar? Sama-sama masuk surga. Yang paling baik di antara dua ini tetap yang kaya yang amanah. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak. Makanya yang di dalam hadis Nabi SAW, manusia yang terbaik itu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Jadi kita tuh dilihatnya manfaatnya seberapa banyak kita banyak manfaat buat orang lain. Ya. Tapi kalau kita sedikit manfaatnya untuk orang lain, nauzubillah min zalik. Ya. Jadi orang tuh bukan hartanya, bukan kedudukannya saja, bukan hafalannya saja, tapi sejauh mana manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat. Maka yang di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak melihat rupa kalian, kedudukan, kekayaan, melainkan yang Allah lihat itu apa? Hati, ya kan? Dan amal. Semakin kita bermanfaat untuk orang lain, ilmu kita tadi semakin bermanfaat, harta kita semakin bermanfaat, diri kita semakin bermanfaat, maka semakin berkualitas nilainya kita di hadapan Allah. Tapi kalau enggak. Sama kayak pisau dapur. Pisau dapur itu apa aja kalau dekat diiris, Pak. Bolu datang, hayo. Bawang datang, hayo. Ikan datang, hayo. Tapi ada yang pisau itu hanya untuk itu aja misalnya. Cuma untuk nyembelih kurban. Kalau enggak kurban enggak boleh. Lehernya kambing, lehernya sapi. Ya ada manfaatnya tapi sedikit. Pisau dapur enggak. Semua yang dekat, ayo. Nah itu manfaatnya lebih bermanfaat. Nah tapi kalau yang miskin bersabar tadi, bermanfaat tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang kaya amanah, banyak orang lain akan merasakannya. Iya kan? Ya termasuk ya keluarga besar Pak Haji ini. Kan harta yang bermanfaat. Banyak orang lain yang merasakannya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang di dalam kebaikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama alat uji di sini ada harta. Yang kedua ada anak. Hati-hati dengan yang satu ini Pak Bu. Ya. Tapi yang jelas anak itu ujian. Yang dikasih anak sedang diuji. Yang belum dikasih anak pun juga sama-sama sedang diuji. Bedanya, ya, di situ. Yang satu dikasih anak sedang diuji, yang satu belum dikasih anak juga sama-sama ujian. Yang belum punya anak, yang belum dikasih anak pusing sampai 7 keliling Pak. Bermacam cara dilakukannya. Kenapa? Pengen punya, pusingnya sampai 7 keliling. Jangan salah, yang dikasih anak juga pusingnya bukan lagi 7 keliling Pak. Pusingnya sudah sampai 10 keliling. Kenapa? Gara-gara anak. Kalau yang satu pusing pengen punya anak, yang satu pusingnya karena anak. Boleh tunjuk tangan ibu bapak yang belum pusing gara-gara anak? Tuh kan, tidak ada. Cuma bedanya yang satu pusing pengen punya anak, yang satu juga pusing gara-gara anak. Sama-sama sedang diuji. Makanya yang satu tadi orang miskin, yang satu di sini ada harta, yang satu ada ujian anak. Hati-hati. Kemudian yang kedua. Di ayat 16-nya. Allah perintahkan maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jangan pernah melakukan sesuatu amalan yang melebihi kadar kemampuan hati kita. Jangan pernah melakukan ibadah yang melampaui batas kemampuan tubuh kita. Karena yang ibadah itu hati, karena yang ibadah itu tubuh. Niat ada di hati. Kenapa? Karena seketika kita beribadah, melakukan ibadah sudah melampaui kemampuan hati kita, melebihi, maka yang terjadi hilang ikhlasnya. Makanya di dalam Al-Quran saja Allah memaklumi berkaitan dengan tubuh kita. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk.
Kalau tidak duduk, boleh berbaring. Itu mengisyarat kenapa? Jangan melebihi batas kemampuan hati tubuh kita. Karena hati dan tubuh itu dalam hitungan jam hari bisa berubah, Pak. Iya, sekarang kita kayaknya sehat fit. Tidak tahu 2 jam ke depan. Iya kan? Jadi jangan melebihi kadar kemampuan tubuh kita. Untuk memulai sesuatu yang belum pernah kita kerjakan, boleh dipaksakan. Tapi kalau untuk seterusnya jangan. Kenapa? Karena di sini Allah menerima yang baik-baik saja. Makanya di antara nama Allah Asmaul Husna, ada nama Allah namanya At-Thayyib. Apa itu At-Thayyib? Tafsirnya banyak ternyata, Pak. Di antara At-Thayyib itu maknanya Allah hanya menerima amal yang ikhlas saja. Artinya seketika kita memaksakan hati, memaksakan tubuh untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan tubuh kita, yang terjadi nanti tidak ikhlas. Kalau memang misalnya nanti malam hati itu ingin cuma 4 rakaat, sudah Pak, 4 rakaat saja. Jangan dipaksakan harus 8, tiap malam pengen dapat 8. Itu keinginan kita, hati kita belum tentu mampu. Pengennya istiqomah 8 rakaat, itu maunya kita, tubuh kita belum tentu mampu. Iya kan? Ada kalanya nanti kita cuma dapat 2 rakaat. Ada kalanya nanti mungkin kita dapat 8 rakaat. Misalnya ibu-ibu, hari ini ada suami bilang, "Mah, ini belanja langsung 5 bulan ya." Waduh, langsung 5 bulan Mbak. Ya, dan ini sekalian bonus buat mama 10 juta. 8 rakaat Bu nanti malam. Ya, langsung 8 rakaat. Kena ngepek itu. Tapi selesai 5 bulan suami bilang, "Mah, kayaknya udah 5 bulan ini proyek papa nih ada masalah nih. Kayaknya 2 bulan tunda dulu. 2 rakaat nanti malam. Nggak usah banyak-banyak." Ngaruh itu Pak. Bukan enggak. Iya kan? Semampu. Makanya ada indikasi ayatnya jangan memaksakan diri kita sesuatu yang memang tidak mampu. Ya semampunya saja. Mungkin kadang 2 rakaat, kadang 8 rakaat. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah katakan dengar dan taatlah. Impakkan hartamu itu yang baik. Ya jadi thayyib ini ternyata maknanya banyak. Bukan hanya berkaitan dengan harta. Kalau harta ternyata halal. Kalau ibadah tuh syaratnya ikhlas. Makanya syarat ibadah tuh yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Baru masuk syarat ibadah. Jadi syarat ibadah secara umum 1 ikhlas. Yang kedua ittiba. Baru dikatakan ibadah. Jadi kalau kita ikhlas tidak ittiba berarti tidak ibadah. Atau kebalikannya kita ittiba seperti Nabi SAW. Tapi kita tidak ikhlas maka cacat semua ibadah. Syarat ibadah ada 2. Ikhlas, ittiba. Penuhin 2 ini. Karena kalau tidak ikhlas makanya memaksakan sesuatu. Kalau yang wajib saja ada keringanan, ya kan? Rukun saja bisa diringankan. Kenapa? Karena kondisi hati, karena kondisi tubuh ada keringanan. Nah, berkaitan dengan harta ini, harta yang halal maksudnya. Makanya Allah tidak akan pernah menerima sedekahnya orang-orang yang mendapatkan harta dari yang tidak dibenarkan. Allah tidak menerima yang baik-baik. Allah hanya menerima yang baik-baik, makanya At-Thayyib. Kemudian di akhir ayat 16, dan barang siapa yang dirinya dijaga dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini Pak diantara tandanya. Seketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan mudahkan perkara sedekah kita. Kita tidak hitung-hitungan, tidak sulit, dimudahkan. Caranya Allah akan jaga. Kenapa harus dijaga nih sifat kekikirannya? Karena memang sifat asli manusia itu sangat kikir. Artinya saat ada orang dimudahkan dalam urusan ini termasuk orang-orang yang beruntung kalau udah sedekah. Dia tidak hitung-hitungan. Ini ciri-ciri keberuntungan. Dan kalau seandainya ada pada diri kita ini, bersyukurlah Pak. Kenapa tidak mudah untuk mendapatkan ini? Makanya keberuntungan itu bukan dilihat dari kedudukan. Sekalipun banyak orang ada yang punya kedudukan, belum tentu mudah dalam urusan ini. Orang yang kaya sekalipun belum tentu mudah dalam urusan ini. Nah tapi kalau seandainya kita apa yang kita inginkan di dunia sudah Allah kasih dan mudah dalam urusan ini, maka bersyukurlah. Kalau orang kaya saja belum tentu mudah dalam urusan ini, orang yang punya kedudukan belum tentu mudah dalam urusan ini, kemudian kita Allah mudahkan, itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Makanya seketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan mudahkan perkara-perkara agama kita, termasuk dalam urusan ini. Dan Allah jamin beruntung tuh orang. Ada keberuntungan. Paling tidak orang yang dijaga dari ini ciri-ciri orang-orang yang sholatnya udah diterima Pak, minimal. Karena di dalam Al-Quran surat Maryam, orang yang beriman yang berbuat baik, Allah akan tanamkan sifat-sifat baik di dalam hatinya. Makanya kalau kita pengen lihat amal kita itu diterima atau tidak, lihat sikap kita saja.
Karena dia akan berganti sifat buruk dengan sifat baik. Yang ini hilang kikir. Nah makanya tanda sholat orang diterima tuh. Karena kalau orang yang rajin sholat, dia masih kikir, alamat sholat tidak diterima Pak. Karena sholat itu buang sifat kikir. Kikir itu di dalam Al-Quran disebut keji. Jadi masih umum dia di surat Al-Baqarah tuh. Yang di surat 29 sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu umum. Kalau dibuka keji itu bermacam-macam sifat buruk, diantaranya adalah kikir. Artinya sholat itu membuang sifat kikir. Makanya orang rajin sholat tapi masih kikir, di surat Al-Maun Allah tidak terima. Fawailul lil musallin, tidak terima. Makanya orang beruntung ini. Makanya di antara tanda-tanda amal orang itu diterima, dia akan punya sifat-sifat baik. Tapi kalau misalnya ada orang belajar agama, ada orang yang rajin ibadah, tapi malah sombong, ini tanda tanya Pak. Ada tanda tanya nih. Ada orang rajin ibadah, rajin puasa, rajin ngaji, segala macam perintah dikerjakan, tapi nganggap rendah orang lain. Ini pertanyaan. Jarang terjadi Pak, kalau belajar ilmu agama tambah sombong, itu bertolak belakang. Malah yang ada malah tawadu, sabar, ya kan, senang berbuat baik. Itu tandanya. Karena di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah berikan gambaran tentang tanda orang-orang yang berbuat baik, Allah akan tanamkan sifat-sifat baiknya. Orang yang dijaga dari sifat kekikiran ini termasuk orang-orang yang Allah jamin dari keberuntungannya. Makanya ini di antara tanda Allah akan menghapus dosanya. Di ayat 17-nya. Jika kamu meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka tetap Pak ya, yang baik. Makanya di surat Al-Maidah, kisah tentang Habil dengan Qabil. Ya, mungkin kita hafal ayat itu Pak. Kisahnya pun kita udah hafal. Sama-sama berkurban, Habil berkurban. Habil, Qabil juga berkurban. Tapi kurban di antara mereka ada yang tidak diterima. Kenapa? Karena kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Kalau amal orang yang tidak bertakwa, Allah tidak terima. Makanya selalu amal-amal yang rukun Islam, mulai dari sholat sampai ke haji, itu selalu diiringi takwa Pak. Haji, bawalah bekal sebaik-baik bekal takwa. Orang yang haji, tapi dia tidak bertakwa, haji yang tidak mendapatkan balasan di Quran. Makanya yang Nabi SAW memberikan gambaran, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Cukup dengan kita membaca ayat-ayat tentang lisan, ya, kata-kata itu sudah cukup menjadi hisab lisan kita. Saat kita melihat ayat-ayat tentang membaca tentang ayat-ayat pandangan, itu sudah cukup menjadi alat untuk menghisab mata kita. Sudah sejauh mana pandangan kita alihkan. Saat kita mendengar ayat-ayat tentang pendengaran telinga, sudah bisa kita menghisap telinga kita. Sudah sejauh mana telinga ini kita palingkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Sudah cukup menjadi penghisap diri kita. Makanya wajar yang kata Nabi SAW, sebelum Allah hisap dulu diri kalian. Dengan cara apa? Dengan kita mempelajari ilmu Allah, ilmu agama, ilmu Al-Quran ini. Dan diantaranya lagi adalah hadis-hadis Nabi. Itu semua menjadi pedoman kita, barometer kita. Untuk melihat kebenaran telinga kita, kebaikan lisan kita, kebaikan mata kita. Termasuk amaliyah yang sudah kita lakukan selama ini. Itu menjadi alat hisapnya. Nah makanya di dalam ayat ini, jika kamu pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, udah bisa kita lihat Pak. Di usia yang kita saat ini, yang udah di angka keberapa ini, apakah sedekah kita yang selama ini dari hasil yang halal semua? Udah bisa kita hisap. Kadang-kadang hati kita pun kadang-kadang ada yang halal, ada yang enggak. Udah jadi alat hisap. Padahal Allah tentukan, Allah hanya menerima sedekahnya orang-orang yang bertakwa saja. Yang mendapatkan balasan. Karena berapa banyak orang yang sabar dalam takdir buruk, Pak. Dia sabar dalam takdir buruk, tapi tidak sholat. Sabar dalam urusan ini yang tidak mendapatkan kebaikan. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak sholat. Puasanya yang seperti ini tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Maidah, Allah hanya menerima amal orang takwa saja. Kalaupun dia nanti bertobat, udah lain hukum. Jadi saat dia belum bertobat, maka semua amalan-amalan yang tidak diiringi dengan kata takwa, maka dia akan terombang-ambing. Makanya dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran seperti debu yang bertebangan. Setelah Allah perintahkan, pinjamkan Allah dengan harta yang baik, niscaya Allah akan lipat gandakan balasannya untukmu. Dan diantaranya Allah akan ampuni dosa-dosa. Makanya ini diantara tanda. Jadi cara kerjanya, cirinya orangnya akan berbuat baik, lapang sempit, lapang dia sedekah, sempit dia sedekah, itu diantara ciri keberuntungan. Kenapa? Dia sudah dijaga dari Allah, sifat-sifat kikirnya sudah Allah mulai kikis. Itu keberuntungan Pak.
Nah, artinya kalau di antara kita sifat ini sudah ada, maka bersyukurlah. Berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena aslinya manusia itu benar-benar kikir. Coba lihat surat 17 ayat 100. 17, 100. Surat 17 ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Karena takut membelanjakannya dan manusia itu memang sangat kikir. Ya, aslinya kita itu ini Pak Bo. Jadi kita tuh memang sangat kikir. Saking kikirnya kita tuh kadang-kadang barang bekas pun masih sayang. Bayangin, barang bekas ya kadang-kadang masih sayang. Saking kikirnya manusia, boro-boro mau ngasih yang surat 392 tadi. Ya jangankan yang terbaik, yang bekas saja kadang-kadang Masya Allah. Udah jelas kadang-kadang barang tuh udah tahun-tahunan di gudang. Artinya kalau udah tahun-tahunan kita ndak butuh dengan barang itu. Tapi masih bertahan. Kadang-kadang berapa banyak yang pecah belah itu sebenarnya udah hak orang lain Pak. Haknya orang-orang yang cari barang-barang itu. Tapi kadang-kadang masih ada yang harus dimanfaatkan. Dibuat pot kembang, panci bolong. Iya, diusahakan. Subhanallah. Saking kikirnya manusia tuh. Makanya tadi orang yang dijaga dari kekikiran itu ciri-ciri orang beruntung. Suka beri, suka ngasih. Jadi kalau orang kalau udah dijaga seperti ini, Pak, jangankan barang bekas. Barang baru pun kadang-kadang dia sanggup ngasih. Ini keberuntungan. Nah, di dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan sifat asli manusia itu. Katakanlah Muhammad SAW, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Kenapa? Takut membelanjakannya. Kenapa? Karena manusia itu memang, pakai kata memang. Jadi kalau kikir masih lumayan. Tapi kalau udah memang pakai sangat, nauzubillah min zalik. Ya. Kikir. Nah, kikir itu masih umum, Pak ya. Ya masih umum kikir karena banyak. Ada yang kikir tenaga. Oke, dia ada yang harta, tapi ada yang tenaga juga. Dia bilang apa? Kalau aku nolong dia, aku dapat apa? Kikir itu, Pak. Kikir tenaga, kikir ilmu, khawatir nanti kalau disaingin, kalau aku ilmunya dikasih. Ya, banyak kikir itu masih umum. Ya di antaranya adalah kikir harta. Makanya sekali lagi orang yang dijaga dari sifat kekikiran dijamin beruntung. Kenapa? Di antara amalan-amalan besar yang akan membawa ke surga itu sedekah, Pak. Sedekah. Makanya banyak penyesalan orang-orang yang sudah wafat itu. Di antara penyesalan mereka, semua amalan di antaranya adalah mereka suka menyia-nyiakan sedekah. Makanya amalan terbesar di antara amalan yang besar yang akan membawa ke surga itu adalah sedekah. Nah, kita buka ayat terakhir untuk pertemuan hari ini. Surat 9 ayatnya 99. Di antara amal yang akan membawa ke surga itu adalah sedekah. Surat 9 ayatnya 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, yaitu surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal-awal ayat ini Allah sedang menginformasikan tentang suku-suku di Arab Saudi. Ya, jadi di antara suku Arab Saudi itu ada namanya Arab Badui. Di antara suku-suku, jadi kan banyak suku sama kayak di Indonesia. Arab Badui ini ada yang beriman. Berarti kebalikannya, ada juga yang tidak beriman. Ya. Jadi banyak di Arab itu tidak semuanya orangnya Islam, Pak ya. Jadi jangan tertipu kita. Karena dari informasi ini saja, saya dulu kalau belum kunjung ke sana udah tahu kalau di Arab itu banyak juga orang kafir. Walaupun wajahnya Arab, ya kan? Walaupun dia pakai baju gamis. Karena baju gamis di sana kan baju kayak kalau kita tuh apa ya, baju batik. Ya kan? Semua orang boleh pakai batik. Nggak harus orang Islam. Ya, orang Hindu boleh pakai batik. Yang nggak beragama juga boleh pakai batik. Nah sama, jubah ini juga di sana tuh boleh. Siapa saja yang mau pakai boleh, Pak. Bukan hanya orang Islam, karena pakaian mereka. Ya. Tapi di sana tuh ada juga, kecuali yang di tanah haram. Makanya di antara tanah haram itu maknanya tanah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Makna di antara maknanya tuh. Nah tapi kalau di luar tanah haram, tanah halal artinya banyak nih. Apalagi kalau udah di Jeddah. Ya, wajahnya Arab, tinggi besar, pakai jenggot begodek gitu Pak. Begamis, pakai sal kotak-kotak yang khasnya Arab Saudi itu. Ngomong arso Arabnya lancar, tapi Nasrani. Iya kan? Nasrani. Kalau dia dibawa ke Palembang ini Pak Kiai besar aja gitu. Bahasa Arabnya Pak, Masya Allah, ya kan? Iya kan? Jenggotnya, wong Arabnya asli. Tapi bahasa Arabnya, kalau uji wong Palembang ngelotok kering, pecah rambutan. Tapi Nasrani, iya kan? Banyak Pak saya temuin, terutama di Jeddah. Jadi udah ada semua tuh. Yang asli 100% itu cuma yang di tanah haramnya tuh baik. Di luar itu semua ada. Iya kan? Nah, jangan tertipu. Banyak. Ini kalau kita cuma ngandalkan, wah itu pakainya bagus, jenggotnya panjang segala macam, berjubah segala macam, bahasa Arabnya bagus segala macam. Di sana banyak yang Nasrani. Agama lain tuh banyak di sana. Dan ini di antara dalilnya. Jadi orang Arab itu ada yang Badui, ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ya, kalau misalnya orang Islam, terutama kita di Indonesia ini minim bahasa Arab, ya belajar dengan orang Nasrani yang anak tadi Arab tadi bisa Pak, belajar bahasa Arab. Mereka fasih dalam bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang Badui yang khususnya dia udah beriman ini, apa katanya? Dia menganggap infak, belanja di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua nabi itu punya doa, Pak. Di surat 38, kisah Nabi Sulaiman. Ya, doa Nabi Sulaiman dipakai waktu dia nyampak dari kudo, Pak. Sakit dari keledai. Saat dia sakit di atas kursi, dia minta kepada Allah, ampuni aku ya Allah, bertobat. Kemudian dia minta apa? Ya Tuhanku, berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki semasaku dan setelahku. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi minta ingin sama dengan Nabi Sulaiman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini tidak diminta oleh saudaraku Sulaiman, aku akan minta. Tapi ini sudah diminta oleh saudaraku Sulaiman. Karena perjanjian dengan Nabi Sulaiman kepada Allah, jangan berikan di semasa orangku dan setelahku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mau minta yang sudah diminta oleh saudaraku Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah pakai doanya di dunia, Pak. Makanya aneh ya, yang kerajaannya Nabi Sulaiman ini. Semasa kita pun tidak ada, yang udah canggih ini tidak ada. Nah tapi doa Nabi Sulaiman udah, tapi doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kupakai di dunia ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan aku pakai saat menolong kalian tadi di padang mahsyar. Inilah yang disebut syafaat tadi Pak. Jadi doa, permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah.
Iya kan? Makanya orang yang pertama kali nanti yang akan diperbolehkan memberikan syafaat itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pertama syafaat akbar itu, Pak. Syafaat akbar itu semua umat termasuk yang tidak bertuhan pun dapat syafaat ini. Namanya syafaat akbar. Apa itu? Minta disegerakan hisab. Kena kalau? Dapat kalau? Syafaat akbar. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat ini, mintanya ke Allah dulu. Karena Nabi juga mintanya ke Allah. Ya, boleh pakai perantara, ya Allah berikan kami syafaat melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Tapi kalau kita minta langsung ke Nabi, padahal Nabi saja doa minta ke Allah, jangan langsung. Jadi perantara. Kalau pengen dapat doa-doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Allah, perantara Nabi, di antara amalannya selain banyak bersolawat, yang kedua infak. Infak ini kemana, Pak? Yang pertama orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Anak yatim, orang miskin pun di dalam Quran di surat 90, dulu kan yang ada hubungan kerabat. Pahalanya lebih banyak. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, anak yatim, orang miskin, baru fisabilillah. Nah, ini riwayat pertama ini banyak, Pak, yang memperkuat ini. Saat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Alqamah mati, yang mau dibakar, itu ternyata kenapa? Harus 1 kali utusan, 2 kali utusan. Kok Nabi tidak langsung meminta doa? Makanya orang yang tidak baik dengan orang tua tidak akan pernah mendapatkan doa ini. Syaratnya harus baik dengan orang tua. Bahkan sedekah infak pun pertama berikan kepada orang tua. Saat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pemuda yang minta izin kepada Nabi untuk jihad fisabilillah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada ibu? Masih ada. Pulang ke rumah. Pintu sorga masih ada di rumah. Sorga yang paling indah itu dengan orang tua kita. Maka seimpak ini yang pertama berikan ke orang tua dulu. Sedekah infak ini. Orang tua pertama terimanya. Orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin. Nah, jadi kalau kita pengen dapat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut syafaat, permintaannya kepada Nabi dan kita ada di dalamnya, selain banyak berselawat, banyak-banyaklah infak dengan orang tua. Baik-baik dengan orang tua. Jadi bakti itu tidak selalu dengan uang, bisa jadi dengan perhatian. Makanya di Al-Quran kan ditentukan bagaimana cara bakti dengan orang tua. Jangan berkata jangan bentak mereka, muliakan mereka, rendahkan diri, doakan. Itu diantaranya. Kalau yang di dalam Al-Quran, jangan ikuti perbuatan buruknya. Ada lagi infak yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada pendapat beberapa tentang orang Arab Baduy ini menganggapi tentang infak di jalan Allah. Yang terakhir di ayat itu, dan Allah akan memasukkan perantara sedekah tadi, infak tadi, ke dalam rahmatnya, yaitu sorga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini diantara keutamaan sodakoh. Jadi sodakoh ini termasuk amalan yang besar, yang diantara amal-amal yang akan memasukkan ke sorga. Makanya diantara ciri Allah akan menghapus dosa orang itu, Allah akan mudahkan perkara ini. Artinya kalau ini sudah ada di dalam diri kita, tanda-tanda yang satu ini, bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak semudah yang kita bayangkan. Sekalipun orang kaya tidak mudah. Sekalipun orang-orang yang punya kedudukan, itu sudah teruji, Pak, dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu tuh udah teruji. Korun kurang kaya apa, Sa'labah kurang kaya apa, tapi mereka kikir dalam urusan ini. Artinya tidak menjamin juga. Bisa jadi orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi dimudahkan Allah dalam urusan ini. Semua itu diantara tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hanya dapat 1. Tadi kan ada 5. Ya 4-nya tidak dapat. Ya Alhamdulillah paling tidak 1 ini kita bisa belajar untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.